Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa masuk ke sorga karena perbuatan baik diri sendiri, seperti suka menolong, rajin beribadah, memberi sedekah, bahkan aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan. Mereka berpikir, kalau aku cukup baik, pasti Tuhan akan menerimaku di sorga. Tapi mari kita renungkan sejenak mengenai hal yang penting ini. Bayangkan, seseorang datang ke rumahmu tanpa kamu kenal, lalu maksa masuk hanya karena dia merasa dirinya orang baik. Mungkin dia lulusan universitas ternama, dermawan, terkenal, bahkan punya jabatan tinggi. Tapi tetap saja, itu bukan rumahnya. Dan sebagai pemilik rumah, tentu kamu punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh masuk. Atau bayangkan, seseorang ingin masuk ke istana negara. Dia berdasi, sopan, bahkan mungkin menyumbang banyak ke lembaga-lembaga sosial. Tapi, jika dia tidak punya undangan resmi dari kepala negara, dia tidak akan pernah diizinkan masuk. Sorga adalah tempat yang kekal, sempurna, tempat di mana hadirat Allah Bapa tinggal. Bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan hanya karena kita merasa layak. Allah Bapa tidak mengukur kebaikan atau apa yang diperbuat manusia, atau dia membiarkan manusia menebak-nebak bagaimana bisa masuk ke kerajaannya. Semua perbuatan baik, sebaik dan sebanyak apapun, tidak bisa menjamin seseorang masuk sorga. Ini salah satu inti dari ajaran Yesus dan dasar dari Injil. Jika keselamatan bisa diperoleh lewat perbuatan baik, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tapi karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Allah Bapa menyediakan jalan keselamatan melalui Kristus. Allah Bapa, pemilik surga sendiri, yang telah mengundang kita, bukan berdasarkan usaha kita, tapi karena kasih dan anugerah-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang berpikir dengan usahanya sendiri, aku dapat masuk surga, mereka adalah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai keilahian Tuhan dan Sang Juru Selamat. Orang yang menolak kasih karunia Allah, mereka adalah orang yang memegahkan dirinya. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Setiap orang berdosa sebenarnya menyadari bahwa tidak ada suatu apapun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dirinya. Yesus berkata di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Yesus mengetahui bahwa banyak orang yang melakukan perbuatan baik, tapi akan tetap ditolak. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perbuatan atau apapun yang dilakukan manusia sangat sekali jauh dari kehendak Bapa. 2 Petrus 3 ayat 9 telah menuliskan apa kehendak Allah Bapa tersebut. Inilah kehendaknya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sangat jelas bahwa pertobatan setiap orang bukan dari usahanya sendiri,
namun melalui anugerah karya Allah yang telah digenapi oleh Yesus Kristus, Sang Mesias, dan yang sampai saat ini masih diberitakan kepada umat manusia. Ketika seseorang percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa, maka mereka disebut anak-anaknya. Seperti yang sudah dituliskan di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Undangan Bapa bukan berupa surat, bukan berupa ritual, tapi berupa pribadi, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang menerima Dia, diterima oleh Bapa. Siapa yang percaya kepadanya mendapat jaminan keselamatan, yaitu akses ke kerajaan yang kekal, tempat kediaman Allah Bapa. Keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Setelah itu, perbuatan baik menjadi bukti dari iman yang hidup, bukan tiket menuju sorga.